Nang kedua dari lisan. Nang kedua adalah qalb, qalbun. Nah kan tadi kan tiga, kalau nih bila tiga hal ini nah ada lawan orang, maka orang itu akan pakir dunia sampai akhirat. Yang pertama adalah lisannya harus dibersihkan dari tiga hal, dari dusta, dari kata-kata sia-sia, yang ketiga dari sumpah palsu. Yang kedua adalah pelihara qalbun safin, hati harus bersih. Hati harus bersih min salasin, dari tiga hal. Satu, minal gisyi, dari liciknya hati atau menipu. Nah jadi bilanya ada orang nila hati hendak membubungli orang aja, hati perhatian hendak membunguli orang tadi, licik hati. Percayalah, kada mau sugih bukan hanya di dunia tapi sampai negeri akhirat. Umpama hendak berhutang, dasar di hati ini sudah pikiran ini kada harapan ku bayari. Ini berduit aja jauh hajar, hutang, urusan hutang. Ini kisah berhutang. Berapa orang berhutang? 50.000 aja berhutang, tapi niat kada hendak membayari. Kenapa? Ini jar 500 juta juga bisian duit tuh kada dibayari, kada apa-apa. Jangan seperti itu. Ada kelicikan hati, maka bila orang memiliki kelicikan hati seperti ini terus diamalkan, tidak dibuang, percayalah dia akan pakir bukan hanya di dunia tapi sampai negeri akhirat. Yang kedua, wal khianat, hati berkhianat. Kada mau tuh bang, hati ini pikiran jangan hendak mengkhianati kawan. Khianat. Umpama bati timbang gatah nang ini diisinya batu, melitak orang menimbang 5 kilo sekalinya bayi dibalah aram 2 kiloannya gatahnya, 3 kilo batu isinya. Khianat. Orang yang senang khianat menjadi pecundang dalam kehidupan, percayalah tidak akan pernah menjadi kaya. Dia akan terus menerima kepakiran bukan hanya di dunia tapi sampai negeri akhirat. Yang ketiga, hati harus bersihkan al-hasad, yaitu jangan pahirian. Jangan kita kawa menuruti usaha orang sama, tetapi rezeki kada kawa bisa sama. Kalau orang bila orang nilah berjualan bakso, payo turuti juga sama baksonya, rezekinya berbeda. Karena rezeki ini datang, tadi kan ada kalau rukun syukur dari Allah, bukan dari usaha. Bila orang ini hatinya belum steril dari dengki, percayalah orang itu akan terus ditimpa kepakiran, bukan hanya di dunia tapi sampai negeri akhirat. Orang higa rumah nukar kulkas maka seorang nang kedinginan, aneh benar. Mengalatak dagu napa ujan nang bini abahnya jadi mengalatak dagu, aku jar kedinginan. Kenapa pian garing kah? Kada ikam kada melihat bang di higa rumah tadi orang nukar kulkas 2 pintu. Pahirian. Dan pahirian ini kalau kita bicarakan masuk ke semua lini, masuk kalau tuan guru, masuk kalau pegawai, masuk kalau pengusaha, masuk kalau petani, masuk kalau orang kaya, masuk kalau orang miskin. Kalau orang kaya penglihatan zahirnya tapi hatinya penuh kedengkian, percayalah kekayaannya itu dia akan pernah memberikan cukup dalam kehidupannya. Nang dikejarnya hingga kekurangan. Jadi kada kau menikmatinya. Besi duit udah 5 triliun, kekurangan yang dikejarnya kayak pacara 5 triliun ini agar menjadikan 10.
Jadi kayak apa caranya anggaran 10, kayak apa caranya anggaran 10 sehingga 5 triliun ini kayak kadadak dalam hidupnya. Kok itu aja, kada tarik mati sampai mati, sampai diancam oleh Al-Qur'an, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau kayak ini perilakunya, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, tetapi yakinnya sudah dalam kubur, sudah la tarawnal jahim, hanya yakin. Maka keyakinan itu sia.